Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang pelanggaran hak dan kewajiban warga negara selama PPKM. Ngomongin tentang hak dan kewajiban, kita perlu tahu dulu apa itu hak dan kewajiban warga negara. Secara umum, hak itu merupakan sesuatu yang kita dapat. Sedangkan kewajiban itu secara umum sesuatu yang kita perlu lakukan untuk mendapatkan hak. Jadi di sini tuh ada semacam hubungan kausalitas antara hak dan kewajiban. Dalam konteks yang lebih spesifik, hak dan kewajiban warga negara merupakan sesuatu yang untuk hak, sesuatu yang kita dapatkan sebagai seorang warga negara Indonesia atau warga yang tinggal di Indonesia yang menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang perlu dilakukan untuk mengklaim hak kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Hak warga negara ini telah diatur di pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang NRI tahun 1945. Contohnya itu hak upaya pembelaan negara, hak beragama, hak pendidikan, lalu hak berkeluarga dan sebagainya. Kewajiban juga telah diatur di UUD NRI tahun 1945. Contohnya itu pasal 27 ayat 1. Itu tuh tentang berkewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Lalu 27 ayat 3 kewajiban untuk upaya pembelaan negara dan lain sebagainya. Selanjutnya yang saya akan bahas itu tentang kasusnya. Ini agak menarik karena PPKM ini banyak kontroversinya, baik itu di kacamata pemerintah maupun kacamata rakyat. Dalam kacamata pemerintah, pemerintah berusaha untuk menekan kasus corona. Dilakukanlah pemberlakuan PPKM ini. PPKM itu apa sih? PPKM itu adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Indonesia. Jadi ini dilakukan untuk menekan kasus corona di Indonesia. Ini telah dimulai sejak 11 Januari 2021. Nah, PPKM ini tuh berganti-ganti gitu levelnya. Terus dievaluasi oleh pemerintah agar menjadi lebih efisien dan lebih efektif lagi. Lalu selama PPKM ini tuh ada kasus-kasus apa sih yang melanggar prinsip hak dan kewajiban warga negara? Yang pertama tuh ada pelanggaran protokol kesehatan masyarakat umum. Nah, ini tuh paling basic lah dari semuanya. Contohnya itu di sekitar kita aja. Ketika kita keluar, apakah semuanya sudah mematuhi protokol kesehatan? Kalau di lingkungan saya sih masih ada orang-orang yang belum patuh protokol kesehatan. Mereka itu nggak pakai masker, terus masih masih tidak social distancing gitu, tidak physical distancing, masih deket-deketan kayak gitu dan sebagainya. Nah itu tuh sebenarnya kan melanggar dari aturan PPKM ini. PPKM ini dilakukan untuk mencegah masyarakat orang-orang itu berkerumun, tapi mereka malah melakukan hal yang berlawanan dengan tujuan dari PPKM ini. Tentu saja ini menjadi penghambat dari PPKM. Ini tuh secara langsung warga yang melanggar protokol kesehatan itu melanggar kewajiban sebagai warga negara untuk patuh terhadap pemerintah. Dan tapi pemerintah ini sudah melaksanakan kewajiban dengan menerapkan PPKM untuk menekan angka kasus corona. Oke, selanjutnya adalah kasus di mana aparat yang mengganggu atau berusaha membubarkan masyarakat yang tengah berusaha untuk mencari nafkah. Kita lihat di sosial media banyak aparat yang mengganggu gitu ya, bukan mengganggu, membubarkan seorang yang sedang berdagang mencari nafkah karena dinilai dapat menimbulkan kerumunan, dapat menghambat PPKM. Nah, ini tuh sebenarnya merupakan suatu pelanggaran hak dari warga negara juga. Untuk aparat telah melanggar kewajiban warga negara untuk mengayomi masyarakat. Di sini masyarakat tuh hanya berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara bekerja
bekerja, berdagang gitu kan. Tapi aparat juga hanya melakukan apa yang perlu dilakukan oleh mereka yang diperintahkan, yaitu melancarkan PPKM. Nah, berarti di sini ada miskomunikasi. Seharusnya bantuan itu didapat dari bansos, tapi ternyata tidak cepat cair, tidak tepat waktu, tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan ketika secara tidak langsung masyarakat melanggar PPKM, aparat melihat ada pelanggaran dan menindaki hal tersebut. Namun salahnya aparat di sini melakukan penindakan pembubaran itu dengan paksa gitu. Mereka tidak mendengarkan terlebih dahulu aspirasi dari masyarakat kayak gitu. Maka saya simpulkan di sini kalau ini tuh masuknya ke pelanggaran hak asasi hak warga negara oleh masyarakat dengan melanggar peraturan PPKM dan oleh aparat dengan membubarkan secara paksa dan tidak sesuai hak asasi manusia gitu kan. Nah, di situ merupakan pelanggarannya. Namun jika harus melihat yang salah, saya berpikir bahwa aparat itu tidak benar gitu dalam menindakinya. Masyarakat hanya putus asa sehingga mereka berpikir untuk bekerja dan melakukan hal yang berlawanan dengan PPKM ini. Selanjutnya yaitu penyimpangan bansos saat PPKM level 4. Di sini saya baca dari Tempo, itu ada berita sejumlah penyimpangan bansos yang terungkap selama PPKM level 4. Yang pertama itu ada pemotongan duit bansos tunai. Bansos yang harusnya didapatkan secara gratis, namun di sini ada pemotongan gitu. Pemotongan duit bansos tunai. Tadi sudah dihitung oleh Bapak yang dari Satgas Pangan atau Mabes Polri, harga dari komponen yang diterima hanya 177.000 yang seharusnya Rp 200.000. Jadi ada 23.000. Coba bayangkan 23.000 dikali 18,8 juta, ujar Risma geram. Nah, di sini itu berarti yang seharusnya itu ada 200.000 total biayanya gitu. Tapi yang diterima tuh hanya 177.000, artinya ada 23.000 yang dipotong. Ketika 23.000 itu dipotong per individu, ada 18,8 juta individu. Ketika dikalikan kan itu menjadi nominal yang sangat besar. Ini merupakan suatu bentuk korupsi gitu. Ini merupakan sebuah pelanggaran hak warga negara, khususnya pada rakyat, yang dilakukan oleh pihak pemerintah, berarti kan kalau gini, oknum pemerintah. Selanjutnya data penerima bansos semrawut. Berarti di sini tidak tepat sasaran gitu kan. Seharusnya seharusnya masyarakat yang membutuhkan yang mendapatkan bansos, justru ini yang mampu mendapatkan bansos juga. Nah, ini juga menjadi suatu pelanggaran kewajiban bagi oknum pemerintah kepada rakyat. Selanjutnya duit bansos ditilap. Ini apalagi ini sudah pasti namanya korupsi ya, sudah pasti merupakan suatu pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dan lain sebagainya. Selanjutnya kita pindah ke pelanggaran prokes pada perusahaan. PPKM ini membatasi mobilitas masyarakat dengan melakukan pekerjaan yang sifatnya non-esensial dan non-kritikal secara WFH atau work from home. Tapi ada sebagian perusahaan yang ngeyel gitu, tetap melakukan pekerjaannya itu secara work from office gitu, atau secara offline. Nah, ini tuh kan melanggar gitu. Sudah pasti yang bersalah itu perusahaannya, karena sudah tertera jelas PPKM itu seperti apa, tapi perusahaan ini melakukan hal yang sebaliknya. Nah, ini saya simpulkan bahwa ini tuh melanggar hak dan kewajiban sebagai warga negara oleh pemimpin perusahaan
kepada pemerintah. Seperti itu. Selanjutnya ada bansos terlambat cair dan tidak tepat sasaran. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi, bansos itu seharusnya menurut saya ya, idealnya itu ketika awal ditetapkan PPKM itu sudah ada jadwalnya gitu. Misalkan minggu pertama, lalu minggu kedua, dan minggu selanjutnya apabila diperpanjang, dan selanjutnya. Jadi di sini masyarakat itu mendapatkan bantuan gitu setiap minggunya, sehingga tidak ada miskomunikasi seolah-olah pemerintah tidak memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang membutuhkan gitu. Nah, ini juga menjadi akar masalah gitu kan, di mana masyarakat itu melanggar prokes atau melanggar PPKM ini untuk mencari nafkah, mencari uang untuk kebutuhan sehari-harinya kayak gitu. Ini juga merupakan keteledoran atau ketidakefisienan yang juga merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintah kepada masyarakat. Seperti itu. Dan juga tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ini yang seharusnya orang yang mendapatkan bansos itu yang membutuhkan, tapi yang mampu ini mendapatkan bansos juga tercatat di data penerima bansos gitu. Nah, itu menjadi masalah juga gitu kan. Karena bayangkan saja bila ada di suatu wilayah, katakanlah berapa persennya orang yang mampu mendapatkan bansos, maka satu Indonesia tuh udah berapa persen dari total bansos gitu yang salah sasaran gitu. Itu merupakan suatu kerugian juga. Nah, seperti itu. Mungkin sekian saja kasus-kasus yang saya bahas mengenai pelanggaran hak dan kewajiban warga negara selama PPKM darurat ini. PPKM darurat ini sejujurnya saya rasa semuanya rugi gitu ya. Maka dari itu untuk pihak yang mengambil keuntungan ketika COVID seperti ini, ketika PPKM seperti ini, mungkin itu merupakan impostor istilahnya dari game ini, dari PPKM ini gitu. Maka menurut saya yang perlu kita lakukan adalah lakukan apa yang pemerintah himbau. Lalu jika misalnya itu tidak relevan dengan kita, maka kita bisa mengaspirasikan itu dengan benar kepada pemerintah sehingga kita bisa kita tidak merugikan orang lain dan kita bisa memenuhi kebutuhan diri sendiri juga gitu. Sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.